Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kalian bijuludil lam tarauha. Bijuludil lam, dengan tentara-tentara yang kalian tidak lihat. Maka disebutkan ada Jabal Malaika, Jabal Malaika. Jabal Malaika di sebelah sana kena terluka. Keluar Jenazahnya terluka. Jenazahnya terluka di Uhud nanti. Jenazahnya terluka, darahnya masih segar. Itu dikisahkan untuk dibunuh dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sejarahnya. Itu sekitar 300-an tahun setelah meninggalnya itu. Dan kan simpanisasi digali, kena luka, darah mengalir. Kemudian diperintahkan untuk ditutup, kemudian dipagar lagi. Jadi darah mereka masih segar. Jasad mereka saat ini kita bisa membukanya masih utuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas tanah memakan jasadnya para syuhada. Innallah harama. Mereka hidup. Kain untuk mengkafani dia nggak cukup. Apabila ditutup wajahnya, terbuka kakinya. Tutup kakinya, terbuka wajahnya. Karena diperintahkan tutup kepalanya, wajahnya, taruh di kakinya rumput bagian kakinya. Sehingga Nabi SAW seringkali kalau akan memakan hidangan yang enak nggak jadi makan. Kenapa? Mengingat kisah Umair radhiyallahu anhu, yang dia orang kaya raya yang luar biasa tapi meninggalkan harta, meninggalkan kekayaannya demi Bukan dari Umar. Mus'ab bin Umair itu. Mus'ab bin Umair. Umar bin Abi Oh, ini Waqqas. lain. Umair bin Abi. Idan aku Sa'ad bin Abi Waqqas ada? Umair? La, Aku Sa'ad bin Abi Waqqas? la, la. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya kan? Sa'ad. La'allahu. Yang kita kunjungi sekarang. Masjid Arish. Arish atau Arisha? Arisan gitu. Arisan. Padahal Live. Sebentar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kisah yang kisah perjalanan yang terakhir dari Badar. Badar ini nama sebuah wilayah, ya. Kemudian Nabi SAW ketika sebelum perang terjadi, beliau didatangi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Karena yang diberikan untuk bendera memegang liwa itu, bendera perang itu dua. Dari Muhajirin sahabat Ali bin Abi Thalib, dari Ansor namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang nanti kita ceritakan pada perang Uhud. Dia terluka pada perang Uhud, kena bagian nadinya, kemudian mengalir terus dan beliau meninggal. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz bergetar arsy Allah. Nabi bersabda, "Irtajja arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Bergetarlah arsy Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan kami yang perang ya Rasul. Kita cuma sedikit. Nanti kalau engkau ikut perang, engkau meninggal, siapa lagi yang menyampaikan agama ya Rasul?" Maka Nabi SAW ditawarkan oleh Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Rasulullah, kami buatkan untukmu Arish." Arish itu artinya tempat berdiam. Engkau diam di sini ya Rasul. Nabi diam di sini. Dia belum masjid. Ya, belum masjid. Ini enggak masjid dulu. Coba dibuatkan kemah-kemah untuk Nabi SAW. Kemudian di situ ditaruh Nabi SAW diminta diam di situ. Kemudian sahabat yang berperang dan dikawal Nabi di sini, dijaga. Di antara yang menjaga Nabi SAW adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beberapa sahabat yang lain. Ini namanya Aisyah. Kemudian Nabi SAW di sini berdiam bersama Abu Bakar juga menjaga. Di sini Nabi SAW berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan perang itu jamaah, tadi lupa saya sebutkan, itu tidak pernah iblis ikut campur kecuali di sini. Tidak ada peperangan yang sampai iblis ikut campur kecuali di sini pada perang Badar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara'al jama'an." Iblis tadinya mengatakan kepada pasukan kaum musyrikin, "Ayo kalian menang, kalian menang, kalian menang." Sebelum perang Badar, iblis terus menggembosi, "Kalian menang. Ayo semuanya." Bahkan ketika perang Badar itu kaum musyrikin membawa istrinya, membawa biduan.
Jadi supaya mereka semangat dijogetin dulu, dijogetin, ya, Demon. dijogetin oleh wanita supaya mereka semangat perang. Ya, tapi kalau kaum muslimin bukan joget yang bikin semangat kan, tapi Takbir. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan falamma tara'al jam'an, ketika dua pasukan bertemu, musyrikin dan muslimin bertemu, iblis mengatakan apa? Nakasa ala akibai. Allah berfirman, iblis langsung lari, berbalik. Tadinya dia mengatakan menang. Begitu bertemu dua pasukan ini, iblis mutar balik dan dia mengatakan apa? Inni ara ma la taraun. Aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Iblis melihat malaikat turun dari berbagai arah. Allah putus malaikat, ribuan malaikat turun. Ya, anni mumiddukum bisalasati alafin minal malaik. Bi alfin minal malaikati musawwimin. Diutus oleh Allah malaikat 1000 malaikat yang diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis setelah itu melanggang, dia mengatakan, Allah berfirman, inni ara ma la tara inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Dari terjadi peperangan. Disinilah Nabi SAW ditaruh oleh para sahabat, disuruh diam. Namanya Arish. Kemudian setelah itu dibuat masjid sebagai sejarah. Kita sholat di sini. Apa utama sholat di sini, Bapak Ibu sekalian? Enggak ada. Hanya sholat apa? Sunnah biasa. Kita sholat sunnah biasa saja di sini, pahalanya seperti biasa. Ya, tidak ada keutamaan seperti sholat sunnah di Masjid Quba atau sholat sunnah di Masjid Nabawi. Jadi kita sholat sunnah di sini, kemudian sambil menunggu waktu istirahat, makan-makan, minum-minum, belanja apa yang ada dibeli, itu saja. Ya. Kemudian alhamdulillah kita bisa menginjakkan kaki kita di tanah sejarah perjuangan Islam. Ya, disinilah ya Nabi SAW sampai menangis berdoa, tumpah darah para sahabat membela agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi, ya. Amin, Cinta amin. kepada para sahabat Amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita akan dibangkitkan bersama siapa yang kita cintai. Ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang kita cintai dari orang-orang yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Itu saja mungkin. Ya, selanjutnya silakan yang mau istirahat, silakan yang mau ke kamar mandi, saya antar insyaallah. Teman-teman sekalian, para jamaah Allah, saat ini kita masih berada di Badar, ya. Dan di belakang kita ini adalah namanya Jabalul Malaikah. Kenapa dikatakan Jabalul Malaikah? Gunungnya malaikat. Ketika Nabi SAW tadi di Arish, ya, di Arish ada masjid situ. Ketika Nabi SAW berdoa di Arish, mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai jatuh selendangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari mana turunnya? Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sini dan mereka langsung berbondong-bondong. 1000 malaikat langsung menyerang pasukan kaum musyrikin. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibantu dengan malaikat yang diberikan tanda. Tanda itu apa disebut dalam Quran? Musawwimin. Mereka pakai serban. Oh, itu tanda malaikat. Kuda-kudanya juga diberikan tanda di kepalanya itu. Mereka langsung bawa kuda malaikat itu, menunggang kuda, memegang apa? Senjata. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pedang itu ada tandanya yang kena terbakar, luka Ada terbakar. tandanya. Masya Allah. Musawwimin itu maksudnya, tafsirnya itu Ada ya. tandanya, iya. Masya Kita Allah. lihat ini luar biasa keajaiban. Keajaiban. Kita timbun ya pasirnya, ya. Memang begininya. Ya, memang Ini begini. pasir semua, Ustaz. Pasir semua. Kalau melorot bisa naik. Dinaikkan wallahu a'lam. alat berat. Mungkin yang menurut sedikit-sedikit aja, tapi menurut di atas enggak ada. Padahal orang naik turun tadi Iya. bawa pasir terus. Masya Allah. Subhanallah. Jazakallah ya. Dengan Pak Sandal. Iya. Wahid. Islam. Salah satu. Ini udah sempat sampai. Pak Muslim. Ya Rob, ngapain? Ya, Malaikat turun. tuh. Dia mencontoh malaikat turun. Ya, udah. Ya, kita habis ya. Oke.